Pada video part pertama, kita menemukan Elia Miron seolah-olah menjelaskan bahwa Allah Tritunggal adalah satu pribadi yang di dalamnya ada pribadi-pribadi lain. Karena dia mengatakan, di dalam diri Bapa, dia memiliki firman, selanjutnya Roh Kudus. Padahal Allah Tritunggal bukanlah Bapa yang terdiri dari firman dan Roh Kudus, melainkan Bapa, firman, dan Roh Kudus terpisah secara pribadi, namun satu dalam hakikat. Di video part kedua ini, kita bisa mengerti ternyata Elia Myron memahami logos atau firman dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu hanya sekedar kata-kata atau sabda atau pikiran Bapa dan bukan merupakan satu pribadi. Nanti ketika firman atau kata-kata atau sabda atau pikiran itu menjadi manusia, barulah pribadi kedua itu muncul yaitu Yesus Kristus. Kita saksikan dulu pengajaran Elia Miron berikut ini. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang tidak pernah dilihat dan juga yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Allah yang esa itu, yaitu Sang Bapa. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman yang ketika firman ini menjadi manusia, lahirlah pribadi yang bernama Yesus. Ketika firman ini menjadi manusia, lahirlah pribadi yang bernama Yesus. Ketika firman ini menjadi manusia, lahirlah pribadi yang bernama Yesus. Nah, Yesus sebagai satu pribadi, di dalam dirinya dia punya dua kodrat. Mari kita kupas tuntas pengajaran tersebut. Kata logos dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah pribadi, bukan sekadar pikiran atau sabda. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dalam teologi Kristen, kata logos dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak dipahami sebagai sekadar pikiran, sabda, atau kata Allah dalam pengertian impersonal atau simbolis, melainkan sebagai pribadi ilahi yang kekal dan setara dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Penting, kata logos adalah pribadi, bukan konsep. Jika kita menyamakan logos hanya dengan pikiran atau sabda Bapa, maka kita mengurangi keberadaan logos menjadi sekadar fungsi mental Bapa, menolak keberadaan pribadi kedua Tritunggal, dan secara tidak langsung jatuh ke dalam ajaran sesat seperti modalisme, yang menyatakan Allah hanya satu pribadi dengan peran berbeda. Perhatikan, kata bersama-sama dengan Allah menegaskan keberbedaan pribadi. Frasa Yunani prostonteon berarti berhadap-hadapan dengan Allah, menunjukkan relasi pribadi antara dua pribadi ilahi. Ini mustahil jika logos hanyalah pikiran atau sabda impersonal. Perhatikan, kata firman itu adalah Allah, menyatakan esensi ilahi. Firman tidak hanya bersama dengan Allah, tapi juga adalah Allah. Ini bukan puitis, tapi deklarasi ontologis. Logos memiliki natur yang sama dengan Allah, namun tetap berbeda secara pribadi dari Bapa. Perhatikan, bahaya pemahaman salah, menghilangkan Tritunggal. Jika kita mengartikan logos hanya sebagai ekspresi atau pikiran Bapa, kita sedang meniadakan pribadi Yesus sebagai Allah, menolak pengajaran Tritunggal yang menyatakan Allah adalah satu esensi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Logos, dan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adalah, teologi Kristen menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Logos, pribadi kedua Tritunggal. Ia kekal adanya, bukan diciptakan. Ia berpribadi,
bukan sekadar sabda atau pikiran. Dan ia berelasi secara kekal dengan Bapa dan Roh Kudus. Catatan, kesalahan memahami logos bisa membawa pada penyangkalan terhadap inti Injil dan natur Allah yang sejati. Kata logos dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah gelar atau nama untuk pribadi kedua Allah Tritunggal. Makanya dikatakan hologos atau Sang Firman, karena secara pribadi terpisah dari Bapa, tetapi satu dalam hakikat. Pertanyaan, apakah pribadi kedua Allah Tritunggal eksis nanti ketika firman dari Bapa menjadi manusia? Jawabannya tidak. Yesus tidak menjadi pribadi kedua Allah Tritunggal nanti ketika firman menjadi manusia. Dalam teologi Kristen, Yesus Kristus adalah dan selalu telah menjadi pribadi kedua dari Allah Tritunggal sejak kekekalan. Ia tidak menjadi pribadi kedua pada saat menjadi manusia, tetapi dari kekal, ia sudah adalah Sang Anak. Logos yang ilahi, yang setara dan sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menyatakan bahwa sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada, sudah bersama-sama dengan Bapa, dan adalah Allah sendiri. Penggunaan istilah firman Bapa juga berbahaya jika tidak hati-hati. Seolah-olah firman adalah bagian dari Bapa, bukan pribadi yang berdiri sendiri. Padahal dalam Yohanes 1, firman itu berbeda dari Bapa tetapi satu hakikat dengannya. Teologi Kristen menegaskan, Bapa bukan firman dan firman bukan Bapa. Keduanya adalah pribadi berbeda dalam kesatuan esensi Allah. Sebagai tambahan, kalau memang firman dalam Yohanes 1 ayat 1, itu hanya sekedar kata-kata atau pikiran Bapa dalam pengertian impersonal, teofani yang ditemui oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama itu apa? Apakah Yakub hanya bergulat dengan pikiran atau kata-kata dan bukan dengan teofani, penampakan satu pribadi Allah? Pandangan seperti itu menyalahi kesaksian kitab suci dan merusak doktrin Tritunggal. Teologi Kristen dengan tegas menyatakan bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman atau Logos, telah ada sejak kekekalan, tidak diciptakan, dan tidak bermula saat menjadi manusia. Ia sudah aktif dalam sejarah penebusan, bahkan sebelum kelahirannya sebagai manusia. Maka, setiap penampakan Allah dalam bentuk yang bisa dialami secara langsung oleh manusia di Perjanjian Lama, seperti yang dialami oleh Abraham, Yakub, Musa, Gideon, dan lainnya, ditafsirkan oleh banyak teolog Kristen sebagai Kristofani. Penampakan pribadi, kedua Sang Firman, sebelum ia berinkarnasi. Yakub tidak bergulat dengan simbol atau ilusi. Ia bergulat dengan pribadi ilahi yang hidup, yang ia sendiri akui dengan berkata, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Jika kita mengatakan bahwa pribadi kedua baru eksis saat inkarnasi, maka kita menyangkal praeksistensi Kristus, mereduksi teofani menjadi halusinasi spiritual, dan pada akhirnya meruntuhkan dasar keilahian Kristus. Inkarnasi bukan awal eksistensi firman, tapi awal ia mengambil rupa manusia. Sang Firman yang kekal telah menyatakan diri dari awal, dan inkarnasi hanyalah kelanjutan dari pekerjaan penyatanya sekarang dalam daging untuk penebusan. Terima kasih telah setia menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.